Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibnu Abdillah. Amma ba' kali ini saya akan menyampaikan ya terkait tentang sedikit keterangan mengenai surat Al-Jumu'ah ayat 10 tentang masalah etos kerja. Saya bacakan dulu ayat 10. فَإِذَا قُضِيَتِ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Artinya, apabila sholat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi, carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung. Ayat ini tidak bisa dilepaskan dari ayat sebelumnya ya. Saya bacakan dulu ya ayat sebelumnya ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila telah disuruh untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Nah, ini terkait tentang masalah sholat Jumat. Jadi, wahai orang-orang yang beriman, apabila telah disuruh untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat, ya, yakni sholat Jumat, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli, yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Jadi ini perintah Allah untuk yang dimaksud jual beli di sini, tinggalkanlah jual beli di sini adalah semua perkara dunia. Kalau sholat Jumat itu sudah mulai, maka kita wajib untuk meninggalkan segala urusan-urusan dunia, ya. Urusan-urusan dunia diantaranya adalah jual beli. Kenapa di sini dikatakan jual beli? Karena mayoritas ketika zaman Rasulullah itu mayoritas mereka adalah pedagang. Maka kemudian disuruh untuk meninggalkan segala aktivitas perdagangan itu. Untuk apa? Untuk mendirikan sholat Jumat, ya, untuk melaksanakan sholat Jumat. Nah, terkait tentang ayat yang ke-10 ini termasuk ayat yang ada asbabun nuzulnya ya. Ada asbabun nuzul. Jadi semua ayat itu tidak semua ayat itu ada asbabun nuzulnya. Sedangkan yang ayat ini itu ada asbabun nuzulnya, yakni ketika ada serombongan kafilah itu datang ya dengan membawa dagangan. Nah, ketika Rasulullah SAW ini sedang berkhutbah, ya, kemudian kafilah itu tadi datang, kemudian ada semacam suara lonceng ya. Jadi kalau dulu itu adatnya itu kalau ada rombongan pedagang datang dari luar ya, sebuah rombongan kafilah bawa dagangan itu ada keterangan ada semacam tanda gitu ya bahwa mereka itu datang. Nah, orang-orang yang tadinya itu mendengarkan khutbah itu banyak yang berhamburan ya untuk menuju ke ke kafilah tadi yang membawa dagangan itu tadi, sampai tersisa yang mendengarkan khutbah itu cuma 12 sahabat saja. Nah, kemudian turunlah ayat ini. Jadi, apabila sholat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi, carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung. Nah, ini ditekankan bahwa nanti dulu gitu ya. Jadi kalau masih sholat ya sholat. Jadi jangan ngurusi dunia dulu. Baru nanti kalau sholatnya sudah selesai, silakan
beraktivitas kembali ya, terutama ini ya terkait tentang masalah jual beli di sini. Jadi apabila sholat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi. Carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung. Nah, sebelum saya terangkan tentang ini, jadi ayat ini tuh terdapat di dalam surat Jumu'ah. Ya, surat Jumu'ah itu ya artinya ya hari Jumat. Karena memang eh, hari Jumat itu hari yang apa ya, bisa kita katakan sebagai hari yang keramat. Kalau kita katakan hari baik, semua hari itu ya baik ya. Cuma orang Muslim itu ya punya satu hari yang di mana hari itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita kalau lihat agama lain misalnya ada agama Yahudi itu yang dimuliakan kan hari Sabtu. Kemudian ada agama Nasrani itu yang dimuliakan hari Ahad atau hari Minggu ya. Nah, kalau di dalam agama Islam itu yang dimuliakan adalah hari Jumat. Nah, ini yang memuliakan ya Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi di hari Jumat ini banyak peristiwa ya. Contohnya misalnya diciptakannya Nabi Adam alaihissalam itu di hari Jumat. Kemudian diturunkan Nabi Adam alaihissalam dari surga itu juga hari Jumat. Hari di mana berakhirnya alam semesta ini ya, hari kiamat itu juga hari Jumat. Jadi hari Jumat itu ada peristiwa-peristiwa penting yang di situ terjadi. Nah, maka kemudian di sini ada surat namanya surat Al-Jumu'ah. Nah, ini menandakan bahwa hari Jumat ini hari yang istimewa ya buat kita selaku umat Islam. Nah, di hari Jumat itu ada sholat namanya sholat Jumat. Dengan laki-laki itu wajib hukumnya ya. Jadi kalau sudah melaksanakan sholat Jumat, maka kemudian tidak perlu melaksanakan sholat zuhur ya. Itu. Nah, setelah kita melaksanakan sholat Jumat, Allah menyuruh kita untuk kembali ya, bertebaran ya, yang dimaksud di sana kembali ke tempat masing-masing untuk mencari karunia Allah ya. Min fadlillah ya, min fadlillah itu sebagian daripada. Nah, ini ada beberapa tafsir ya. Jadi kalau Sayyid Qutb itu memaknai fadlillah itu sebagai karunia Allah. Karunia itu apa ya? Karunia itu adalah sesuatu hal yang membuat orang itu senang. Suatu hal yang membuat orang itu bahagia. Ya. Dan itu kalau di sini itu didapatkan, ini saya tutup yang menjelaskan, karunia itu kemudian didapatkan dengan banyak mengingat Allah biar beruntung. Nah, kalau Ibnu Katsir memaknai min fadlillah itu sebagai rizki ya, rizki Allah. Rizki itu apa? Rizki itu adalah pemberian yang bermanfaat. Jadi rizki itu tidak harus berbentuk uang, bisa saja berbentuk ilmu ya. Jadi rizki ya intinya sebenarnya sama ya, sesuatu hal yang bisa dimanfaatkan oleh umat manusia ya. Dan juga di samping itu kesamaannya apa ya, kesamaannya kalau waktu sholat, terutama di sini sholat Jumat ya, semua yang berkewajiban khususnya laki-laki itu harus meninggalkan segala urusan dunia ya, fokus untuk beribadah dalam hal ini ada beribadah sholat Jumat. Nah, baru setelah itu Allah menyuruh kita untuk kembali mencari karunia Allah. Nah, di sini mensiratkan bahwa karunia Allah atau rizki Allah itu harus dicari, harus kita jemput, ya. Nah, karena Allah itu sebenarnya sudah menyediakan rizki kita itu sudah menyediakan. Cuma menyediakannya itu kita harus ngambil sendiri. Nah, kita mendapatkan banyak atau tidaknya itu tergantung daripada kita, gitu ya. Jadi kita mau yang banyak atau yang sedikit, kita mau yang berkah atau yang tidak berkah, kita mau yang bermanfaat atau yang tidak bermanfaat, itu tergantung kita.
Maka di sini kita harus memperhatikan bagaimana cara untuk mencari rizkinya, ya. Ya, makanya kemudian ya, kalau dalam seminar-seminar saya sering menyampaikan ada yang namanya kerja keras, gitu kan. Ada kerja cerdas, ada kerja ikhlas, kemudian ada lagi kerja waras. Nah, ini harus dikombinasikan semuanya ini. Jadi biar kita ini rezekinya lancar, tidak hanya lancar tapi juga berkah, berkah dan manfaat gitu. Jadi mencari rezeki itu ya wajib ya buat kita semuanya. Kita ini jangan hanya menunggu berdoa saja itu tidak ya, karena kita sebagai seorang muslim yang menganut paham Ahlussunnah wal Jamaah ini harus mengkombinasikan antara ikhtiar dan doa gitu ya. Nah, doa ini kan apa ya? Doa ini kan senjatanya orang mukmin gitu ya. Nah, senjata itu kalau nggak dipakai ya, kalau nggak di apa, kita sudah punya senjata ini ya, tapi tidak diumpankan apa ya, tidak dipakai, ya percuma ya senjata itu ya. Nah, memakainya gimana? Ya kita berdoa, kemudian kita juga berikhtiar juga. Nah, di dalam mencari rizki Allah itu tadi, ya, dalam proses mencari rizki Allah itu tadi, mencari karunia Allah itu tadi, kita jangan sampai lalai, lalai dalam urusan apa. Kita jangan sampai lupa di dalam mengingat Allah. Jadi kita harus mengingat Allah. Dan mengingat Allah di sini dalam artian baik secara lisan maupun hati ya. Karena kalau kita mencari rizki, kita mencari karunia Allah, kalau kita selalu ingat Allah, maka kita akan mencari rizki dengan cara-cara yang dibenarkan di dalam agama, yaitu dengan cara-cara yang halal. Itu yang tadi saya sebut sebagai kerja waras. Kerja waras itu kerja yang tidak merugikan orang lain, kerja yang sesuai dengan SOP, kerja yang sesuai dengan aturan-aturan agama dan aturan-aturan yang ada di masyarakat. Jadi itu ya, sedikit dari apa yang terkandung di dalam surat Al-Jumu'ah ayat 10 itu tadi. Sedikit mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.